Oke, kita lanjut lagi materi selanjutnya itu mengenai loyalitas. Loyalitas kita jika terdapat sebuah pertanyaan, hal apa yang tidak dapat dibeli dengan uang? Karena kalian dapat mengetahui bahwa semua hal itu yang ada di dunia dapat dibeli dengan uang. Mungkin beberapa akan menyebut cinta, kebahagiaan, atau waktu sebagai jawabannya. Ketiga hal tersebut tidak dapat dibeli dengan uang, namun ada juga hal yang tidak dapat dibeli dengan uang, yaitu loyalitas. Loyalitas adalah salah satu hal yang tidak dapat dibeli, dan loyalitas hanya bisa didapatkan namun tidak bisa dibeli. Mendapatkan loyalitas dari seseorang bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah dilakukan, berbanding terbalik dengan kesulitan mendapatkannya. Menghilangkan loyalitas seseorang justru menjadi hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Maksudnya itu untuk mendapatkan loyalitas ini itu sangat sulit ya. Sedangkan untuk menghilangkan itu sangat mudah. Misalnya mempengaruhi orang, tapi saya tidak menyarankannya mempengaruhi orang. Tapi ini hal yang tidak perlu dilakukan untuk mempengaruhi. Tapi kita harus bersemangat untuk mencapai loyalitas. Kita tidak boleh kehilangan loyalitas. Kita harus tetap bersemangat menggapai yang diinginkan. Dan sebelum kita mencari jauh mengenai loyalitas, terlebih dahulu kita harus tahu sebenarnya loyalitas ini apa. Loyalitas memiliki kata dasar loyal yang berarti dari bahasa Perancis kuno loyal, dan atau menurut Oxford Dictionary, pengertian loyalitas adalah the quality of being loyal, di mana loyal didefinisikan sebagai giving or showing firm and constant support or allegiance to a person or institution. Jika diartikan secara bebas, pengertian loyalitas menurut Oxford Dictionary adalah mutu dari sikap setia atau loyal. Sedangkan loyal didefinisikan sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Sementara ini Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan pengertian loyalitas sebagai kepatuhan atau kesetiaan. Nah, sama halnya di organisasi, kita harus patuh terhadap ketua. Tetapi ada hal yang tidak boleh juga ya. Misalnya ketua yang menyarankan hal yang tidak perlu berujung negatif, misalnya kalian tidak perlu untuk melakukannya ya. Kalian tidak perlu, kecuali ini tujuannya untuk mengembangkan organisasi dan berdampak positif bagi banyak orang. Nah, kalian dapat melakukannya. Kalian harus patuh terhadap ketua ataupun yang berada di atas ya. Dan kesetiaan juga, kita harus setia terhadap organisasi. Misalnya kita tidak berbicara organisasi, kita berbicara kepada misalnya bisnis, kita berbicara dalam hal bisnis, kalian harus setia terhadap rekan kerja. Bukan maksudnya hal yang lain ya, tapi ini bersangkut dengan hal bisnis ataupun rekan kerja, rekan bisnis. Kalian harus setia, dan agar kalian itu dapat dipercaya dan kalian dapat menggapai apa yang diinginkan. Loyalitas merupakan suatu hal yang bersifat emosional. Untuk bisa mendapatkan sikap loyal seseorang, terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Sikap loyal dapat diterapkan oleh setiap orang dalam berbagai hal. Maksudnya itu semua orang dapat mendapatkan loyalitas. Dan dari sekian banyak studi mengenai pengertian loyalitas, hanya satu kategori pengertian loyalitas yang akan kita bahas, itu tersebut pengertian loyalitas. Nah, itu mengenai loyalitas ya. Misalnya taat kepada aturan. Misalnya dalam organisasi itu seperti saya jelaskan tadi mengenai kemeja, kita harus taat terhadap aturan-aturan yang ada di dalam organisasi atau terhadap lembaga tertentu. Karena jika kita tidak taat, pastinya akan berdampak buruk, dan kita itu tidak dapat, sama halnya tidak beretika, tidak profesional namanya jika kita tidak taat terhadap peraturan. Dan itu memiliki tanggung jawab terhadap organisasi, sama halnya anggota, ketua, dan lain sebagainya.
pastinya memiliki tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi, dan kemauan untuk bekerja sama. Setiap anggota memiliki divisi masing-masing. Misalnya divisi A memiliki tanggung jawab untuk eh, memberikan arahan terhadap anggota atau juniornya, dan sedangkan divisi B memiliki tanggung jawab untuk memberikan materi-materi terhadap juniornya. Nah, di sini sama halnya kalian setiap divisi ini harus bekerja sama terhadap divisi sendiri, anggota-anggotanya sama hal ini harus juga bekerja sama. Karena jika kalian dalam satu anggota tidak bekerja sama, kalian tidak dapat menggapai sesuatu yang diinginkan, ya, tidak mendapat sesuatu yang diinginkan. Karena di dalam organisasi itu kalian harus bekerja sama, harus berkelompok. Kalian tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, karena namanya juga organisasi, kalian suatu wadah, suatu kumpulan untuk menggapai sesuatu yang diinginkan, satu tujuan. Jika kalian tidak bekerja sama, apa yang ingin kalian capai? Jika kalian tidak satu tujuan, apa yang kalian capai dalam organisasi? Pastinya tidak ada, kan? Pastinya tidak ada. Maka dari itu kalian harus memiliki kerjasama dalam organisasi, dan itu hubungan antar pribadi. Nah, ini yang sangat penting. Saya sering mendapatkannya, setiap organisasi pastinya hubungan antar sesama tidak baik, ya. Misalnya sudah bertengkar, tidak berbicara, tidak memiliki hubungan yang baik. Nah, ini harusnya diperbaiki. Nah, di sini tugas ketua harus memperbaiki hubungan antar keduanya, karena jika tidak, semuanya itu atau setiap pekerjaan dalam organisasi akan rusak atau tidak baik. Karena jika misalnya tidak saling berbicara atau sudah bertengkar, pastinya dia akan bekerja dengan sendirinya, tidak bekerja sama. Nah, itu kesukaan terhadap pekerjaan atau organisasi. Kalian harus sama seperti yang tadi, minat dan bakat. Kalian pertama harus suka terhadap sesuatu hal untuk melakukan pekerjaan, ya, yang positif. Oke, ini mungkin ini materi mengenai loyalitas. Langsung kita lanjut ke materi selanjutnya.